Mari kita Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami ingin mempelajari dan memulai kelas uh, PL2 ini. Biarlah Engkau yang menyertai sehingga kami bisa memahaminya. Dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai kampus kami. Dan biarlah kami ini senantiasa memuliakan nama-Mu. Bagi setiap kami ya Bapak, biarlah Engkau yang berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan. Khususnya untuk Pak Willy, tolong Engkau memberikan pemulihan sehingga bisa sehat dan demikian bisa melayani kehendak Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, anggota keluarga kami, segala hal yang kami jalankan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, oke. Kita masuk dan kita bicara mengenai em, kitab Raja-Raja. Ya, kitab Raja-Raja. Ini ada satu dua Raja-Raja. Kita akan mulai bagian yang pertama. Eh, Sejarah di kitab satu dua Raja-Raja itu merupakan lanjutan dari satu dua Samuel. Ya. Dan di dalam sejarah dunia, kalau kita lihat ini pun merupakan sejarah dunia. Mengapa dikatakan kitab-kitab sejarah? Karena ini merupakan suatu bagian yang menekankan tentang Allah bekerja di dalam sejarah dunia, sejarah umat manusia. Satu dua Samuel, satu dua Raja-Raja ini berbicara mengenai berfokus kepada raja-raja Israel, ya raja-raja Israel. Kalau kita lihat satu dua Raja-Raja, satu dua Tawarik, secara khususnya ini fokusnya kepada Raja Israel dan Yehuda. Ini berlangsung sejarah dari 1050 sampai 586 sebelum Masehi. Ini sejarah yang sangat-sangat panjang sebenarnya, gitu ya. Sejak uh, kitab satu Raja-Raja itu kronologis dari Raja Salomo sampai pembuangan ke Babel, sampai pembuangan ke Babel. Ya. Uh, kalau kita bagi, kalau kita bagi satu Raja-Raja itu antara lain, ya, antara lain 120 tahun, itu ada 120 tahun. Nah, 120 tahun ini bisa dibagi menjadi apa? Yang pertama itu pemerintahan Salomo selama 40 tahun, lalu 80 tahun kerajaannya itu terpecah dua menjadi Yehuda Selatan dan Israel Utara. Intinya em, kalau kita lihat perpecahan itu merupakan efek dari penyembahan berhala. Ya, penyembahan berhala, kemudian ketidakbenaran dari raja-raja. Di dalam eh, di dalam bagian berikutnya kita akan lihat juga tentang Elia dan Elisa. Ini merupakan nabi-nabi yang penting dan nabi-nabi yang penting mengambil peran yang besar gitu ya. Kenapa kita bisa melihat itu sebagai peran yang besar? Karena Allah mencatat kisah mereka itu dengan detail gitu ya. Apa-apa yang mereka lakukan. Nabi-nabi itu disebut sebagai hamba-hamba Allah, bahwa apa mereka adalah juru bicara Allah, juru bicara Allah. Dan di zaman dulu untuk nabi-nabi digunakan dua istilah. Yang pertama itu roeh, itu pelihat. Yang kedua itu hose, itu bicara tentang seorang yang mendapatkan penglihatan. Ya, penglihatan. Nabi-nabi, ya nabi-nabi. Ini muncul. Kita akan lihat peran Nabi Elia dan Elisa. Peran Nabi Elia dan Elisa. Kita lihat terlebih dahulu tentang Elia. Tentang Elia. Elia dalam Alkitab ditulis sebagai Eliyahu. Eliyahu artinya Yahweh adalah Allah. Yahweh adalah Allah. Dia nabi yang aktif di zaman Raja Ahab, Ahazia, dan Yoram. Ini ditulis ya. Ahab, Ahazia, dan Yoram. Kapan itu? Itu di sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, dia berasal dari Tisbe, dari Tisbe. Tisbe itu di wilayah Gilead. Kalau kita tahu
Yerusalem itu ada di sebelah kirinya Sungai Yordan, Gilead itu ada di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan Sungai Yordan. Apa pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Elia? Kita lihat nubuat terhadap Yoram. Jadi Elia bernubuat terhadap Yoram, tetapi bukan Yoram di Israel Utara. Ketika kita baca kitab Raja-Raja, kitab Tawarik, itu kita bisa bingung. Kita bisa bingung kenapa? Karena tidak dibuat disusun kronologis, melainkan dibahas satu persatu, dibahas secara uh, bersamaan. Ketika lagi dibahas mengenai raja-raja Yehuda di bagian selatan, setelah itu bahas mengenai utara. Ya, itu makanya menjadi bingung yang mana. Apalagi ada nama-nama raja yang sama. Contohnya Ahasia, ya Ahasia ini, Yoram. Dua nama ini mereka adalah anak-anak Raja Ahab, anak-anak Raja Ahab. Tetapi di di wilayah Yehuda Selatan ada juga nama yang sama. Ada nama yang sama juga, raja yang sama. Oke. Dalam hal ini, nubuat terhadap Yoram, raja Yehuda Selatan, raja yang kelima, ini berbicara mengenai anaknya Yosafat. Anaknya Yosafat, bukan anaknya Ahab ya. Kalau kita lihat Yoram, em, meskipun dia itu sudah mengalami banyak masalah, dia tidak bertobat. Ya, tidak bertobat. Dia mendirikan bukit-bukit pengorbanan, ya, menyebabkan rakyat itu menyembah berhala. Elia mengirimkan surat kepada Yoram dan memberikan peringatan. Apa saja? Yang pertama, isinya adalah Elia sedang berkata, Yoram, kamu tidak hidup mengikuti jejak Yosafat dan Asa. Ini raja-raja yang baik. Ya. Kalian tidak mengikuti mereka. Kamu tidak mengikuti mereka. Jadi Yoram, dia adalah anak Yosafat, dia cucu dari Asa. Ini raja yang baik. Jadi kakeknya itu raja yang baik, papanya raja yang baik. Dia itu rajanya jahatnya minta ampun. Yoram, dia lebih hidup ya, sesuai dengan kelakuan Raja Israel. Seperti keluarga Ahab katanya. Seperti keluarga Ahab dari utara, Israel utara. Jahat-jahat. Dan apa yang Yoram lakukan? Elia menegurnya karena apa? Yoram telah membunuh 6 adiknya laki-laki yang lebih baik daripada dirinya. Jadi Yoram, dia jahatnya minta ampun. Dan ketika dia menjadi raja, kalau kita baca di 2 Tawarik pasal 21, setelah dia menjadi raja, hal pertama yang dia lakukan adalah dia bunuh adik-adiknya. Wah, jahatnya minta ampun ya. Kemudian Elia bernubuat bahwa apa? Tuhan akan mendatangkan tulah yang besar untuk rakyatnya, untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Bahkan apa? Elia bernubuat, Yoram, kamu akan menderita sakit usus yang luar biasa dahsyat. Ususmu akan keluar dan kamu akan mati. Nah, ini dahsyat ya. Jadi kita bisa lihat, meskipun sudah mendapatkan teguran yang luar biasa hebat ini, Yoram tidak bertobat. Tidak bertobat. Pada akhirnya dia mati dengan ususnya itu keluar. Lalu apa yang terjadi? Ya, setelah Yoram itu anaknya yang bernama Ahazia menjadi raja. Ahazia ini pun sama. Ini bukannya anaknya Ahab, beda ya. Tetapi ini anaknya Yoram dari Yehuda Selatan. Jadi Yosafat, ya Yosafat ini dia kalau kita lihat papanya Yoram ya, Yosafat dia raja yang baik. Yosafat dia menjalin hubungan kekeluargaan dengan Ahab dari Israel Utara. Ahab ini dia ada istri namanya Isabel. Ini penyembah berhala luar biasa. Nah, Ahab dan Isabel ini mereka memiliki anak yang dicatat dalam Alkitab adalah Atalia, Yoram. Ini Atalia ini perempuan. Atalia, Yoram, kemudian Ahazia. Nah, Yoram ini setelah Ahab mati, Yoram ini menjadi raja. Tetapi Yoram ketika dia mati tidak ada anak laki-laki. Pada akhirnya saudaranya yang bernama Ahazia menjadi raja. Nah, yang kita bicarakan ini yang mana? Yang kita bicarakan Ahazia yang berbeda. Yosafat ini
dia menikahkan Yoram anaknya dengan Atalia. Atalia ini siapa? Anak dari Ahab dan Izebel. Ketika mereka menikah, mereka dapat anak. Dia ini dinamakan Ahazia. Ya, bisa lihat ya silsilahnya berbeda. Jadi em, mengenai Ahazia ini, Elia pun menubuatkan Ahazia ini bahwa Ahazia akan mati katanya. Ahazia Ahazia ini dia pergi dengan Yoram yang ini. Jadi sebelum sebelum Yoram ini mati, Ahazia pernah pergi bersama dengan Yoram pergi perang melawan Raja Aram. Waktu itu Yehu, panglima tentara Israel sebenarnya, Israel Utara, itu membunuh Yoram, ya membunuh Yoram ini dan sekaligus juga membunuh Ahazia. Ahazia membunuh Ahazia. Jadi mati semuanya. Yehu, ya Yehu itu panglima perang dari Israel Utara, membunuh Yoram dan juga membunuh Ahazia. Ini yang terjadi. Elia, kemudian kalau kita lihat dia juga melayani di zaman Raja Ahab, ya di zaman Raja Ahab ada satu peristiwa yang sangat menyolok, itu adalah Nabi Elia bertanding melawan Ahab, ya bertanding melawan Ahab, bertanding melawan melawan nabi-nabi palsu, nabi-nabi palsu. Elia dia berbicara bahwa embun hujan tidak akan turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, Ahab dia ingin membunuh Elia, ingin membunuh Elia. Nah, dalam tahun ketiga kelaparan itu, Allah kirim Elia sekali lagi. Nah, tetapi waktu itu Ahab hanya menyadari bahwa oh ini semua kelaparan, kekeringan terjadi gara-gara kesalahan Elia. Ya, padahal apa? Padahal itu kejahatannya Ahab sendiri. Ya, makanya waktu itu Elia bilang apa? Suruh kumpulkan 400 nabi Baal, 400 nabi Asyera ke Gunung Karmel katanya. Nah, di atas Gunung Karmel apa yang dilakukan? Allah menurunkan api ke atas mesbah Elia dan memberikan kemenangan. Sedangkan 850 nabi palsu itu mereka sudah potong-potong tubuh mereka, tetap api itu tidak turun. Ya. Setelah uh, setelah Elia itu berdoa dan api turun ke atas mesbah yang Elia dirikan, apa yang Elia perintahkan kepada rakyat, disuruh tangkap 850 nabi itu dan semuanya itu dipotong semuanya, dibunuh semuanya di Sungai Kison. Itulah hasil dari nabi-nabi palsu. 850 ya. Jemaat kita di Malang aja cuma cuma 60-an. Ini 850 mati potong semuanya oleh Elia. Bayangkan, ya. Karena apa? Kebinasaan itu akan jatuh kepada nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Setelah kekalahan ini pun Ahab tidak bertobat. Makin jahat lagi. Kenapa jahat? Karena istrinya jahat. Jadi sangat penting untuk memiliki istri yang baik, istri yang memiliki iman yang teguh. Jadi ya bersyukur, ya bersyukur untuk hal ini. Amin, amin. Amin. Ya untuk yang belum menikah pun ya harus harus berdoa Tuhan tolong gitu ya supaya dapat ya pasangan yang bisa mendukung di dalam Yang pekerjaan, sepadan. yang sepadan, betul sekali. Ya. Tutur. Nah, jadi Elia juga bernubuat terhadap Ahab tentang kebun anggur Nabot, kebun anggur Nabot. Jadi karena Nabot itu dibunuh gara-gara eh, tipu, palsu, dusta, kejahatan dari Ahab dan istrinya. Elia bernubuat bahwa apa? Setiap laki-laki dari keluarga Ahab itu akan dilenyapkan. Kemudian Izebel itu juga, itu dia akan mati dan tubuh dari Izebel itu akan dimakan anjing-anjing. Nah, ini. Ya. Ketika Ahab mendengar nubuat dari Elia, di saat itu dia bertobat. Di saat itu dia bertobat, ya. Tetapi ya pertobatan dia hanya pertobatan sementara saja, ya.
Ya, kadang-kadang kalau bicara mengenai pertobatan, bukan cuma di zaman Ahab saja yang bertobat sementara. Zaman sekarang pun masih sama anak-anak Tuhan. Betul kan? Bertobatnya hanya sementara. Setelah itu lupa. Ya. Jadi kita harus senantiasa berubah. Ya, harus berubah. Elia juga bernubuat terhadap Ahazia. Ya, terhadap Ahazia. Nah, mengenai Ahazia, Ahazia itu ada dua masalah besar. Yang pertama itu masalah dia itu karena pemberontakan Moab. Yang kedua itu masalah pribadi. Dia jatuh dari kisi-kisi kamar. Bayangkan, eh, biasanya kalau lantai atas itu kayak ada pagar gitu ya di balkon, betul ya? Ada pagar. Pagar yang seharusnya melindunginya justru membuat dia jadi jatuh dan dia sakit. Dan ketika kritis, ya dia mati. Ya, dia dia dalam keadaan kritis, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia utus pasukan sampai 3 kali. Dia utus pasukan untuk menangkap dan membunuh Nabi Eli. Ya, tapi 50 orang prajurit ya, yang datang, yang pertama kali datang, itu dibakar api dari langit. Pasukan yang kedua juga sama dibakar oleh api dari langit. Kecuali pasukan yang ketiga, karena mereka apa? Mereka minta belas kasihan dari Elia. Dua Raja-Raja pasal 1 nanti bisa baca. Akhirnya Yoram itu, kalau kita lihat ada nubuat mengenai Yoram. Ya, Yoram. Jadi eh, nubuat terhadap Ahazia ini jangan jangan salah ya. Ahazia Israel Utara, Raja Israel Utara. Karena yang satu itu sudah mati kan? Sudah mati. Kemudian membuat kematian tentang Yoram. Ya, kematian Yoram eh, Raja Israel Utara juga. Dan benar mereka mati ya. Yoram mati dengan anak panah, kemudian mayatnya itu dilemparkan ke kebun Nabot. Ada nubuat dari Elia bahwa Yehu akan menghancurkan keluarga Ahab. Dan benar, ya, Yehu dia menjadi alat pedang untuk memusnahkan keluarga Ahab. Memusnahkan keluarga Ahab. Nanti bisa eh, sebenarnya ini semua ada di buku seri sejarah perebusan seri yang keempat. Ini sudah ada, gitu ya. Bagaimana dengan pelayanan Nabi Elisa? Elisa, arti namanya Allahku adalah keselamatan. Allahku adalah keselamatan. Nabi Elia dan Nabi Elisa, mereka sama-sama aktif itu di wilayah Israel Utara. Nah, wilayah Israel Utara itu dikenal dengan wilayah penyembahan berhala. Ya, rajanya jahat-jahat. Tetapi meskipun demikian, Allah mengasihi mereka dengan mengutus nabi-nabi besar, nabi-nabi yang hebat kepada mereka, gitu ya, supaya mereka bisa bertobat. Elisa, kalau kita lihat, ya, em, Elisa berasal dari kota Abel Mehola. Dia adalah murid Elia. Sebelum Ahab mati, 4 tahun sebelum Ahab mati, Elia memanggil Elisa ya, untuk ikut dia gitu ya. Jadi totalnya kalau kita lihat Elisa ikut Elia itu sekitar 8 tahun sampai Elia naik ke sorga. Nah, di zaman Yoram, ya, Yehuda Raja Yehuda Selatan, apa yang Elisa lakukan? Yoram dia ini Raja Yehuda Selatan ya. Yoram dia mengalami mujizat air. Nah, ketika Israel Utara panggil Yoram ini untuk bersama-sama berperang, ya, berperang melawan Raja Moab, mereka mengalami krisis habis air, hampir mati. Tapi waktu itu mereka memanggil memanggil meminta petunjuk kepada Nabi Elisa dan Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan, pada akhirnya air itu diberikan. Kemudian kita lihat apa lagi? Ada cerita yang sangat terkenal. Naaman, panglima Raja Aram, sembuh gara-gara taat firman Tuhan. Jadi
Diperkirakan waktu itu ada damai antara Raja Israel Utara dan Raja Aram. Biasanya mereka perang. Sekarang ini mereka lagi ada damai. Waktu itu ada tawanan anak eh, anak perempuan Israel itu ditawan di bangsa Aram. Apa yang terjadi? Em, anak perempuan ini bilang, oh kalau penyakit tuan bisa disembuhkan. Di Israel itu ada seorang nabi yang hebat, namanya Nabi Elisa. Akhirnya pergilah dia. Dan kita bisa lihat ketika Naaman ini pergi, dia disembuhkan, ya. Dia disembuhkan ketika dia menaati perkataan Nabi Elisa. Elisa bilang apa? Berendam di Sungai Yordan 7 kali katanya dan akan sembuh. Jadi itu pengalamannya. Kemudian Elisa juga membutakan dan membutakan kemudian membuka mata pasukan Aram. Jadi waktu itu sudah ada perang lagi. Ya, jadi damainya cuma sebentar, kemudian perang lagi. Setiap kali Raja Aram menyerang, pasukan Aram menyerang Israel Utara, itu selalu apa ya, bisa diantisipasi. Mereka selalu kalah. Dan ditanya, kenapa? Gara-gara apa? Apakah gara-gara ada mata-mata? Oh bukan. Karena apa? Karena seorang nabi. Akhirnya, ya sudah kita tangkap nabinya. Nah, tetapi ketika mereka dekat di rumah Elisa, Elisa membuat mereka matanya buta. Ya, mereka tidak bisa melihat. Kemudian Elisa menuntun mereka sampai ke Samaria. Ketika Elisa membuat mereka eh, mata mereka itu bisa terbuka, mereka kaget, gitu ya. Mereka kaget. Mereka telah berjalan berkilo-kilometer jauhnya. Sekarang mereka sudah ada di kota Samaria. Tetapi Elisa bilang jangan dibunuh, ya jangan dibunuh. Bayangkan 19 kilometer jaraknya. Mereka berjalan buta, gitu ya. Nah, Elisa juga dia bernubuat tentang pasukan Aram itu akan pergi, katanya, akan pergi. Meskipun kota Samaria itu dikepung, tapi mereka akan pergi, ya, akan pergi. Makanya kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat hal-hal ini terjadi, ya hal ini terjadi karena nubuat-nubuat yang diberikan. Nah, di akhir kehidupan Nabi Elisa itu terjadi di zaman Raja Yoas, Raja ke-12 Israel Utara. Nah, ketika Elisa sedang sakit, Raja Yoas datang dan menangisinya. Waktu itu, waktu itu Elisa bilang, Yoas, kamu panahkan, ya, eh, panahkan ke arah timur, kemudian pukulkan anak-anak panah itu ke tanah, gitu ya. Waktu itu Yoas hanya memanah 3 kali, ya. Dia memanah hanya 3 kali terus berhenti. Waktu itu Elisa bilang, seharusnya kamu itu panah banyak kali sampai saya suruh berhenti. Akhirnya kamu hanya akan menang 3 kali atas Raja Aram. Itu dia katakan, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya em, semua kemenangan Yoas itu terjadi, tetapi hanya 3 kali saja. Nah, semuanya itu berdasarkan nubuat dari Nabi Elisa. Nah, kayak kita bisa lihat peran dari Nabi Elia dan Nabi Elisa itu sangat penting di dalam sejarah raja-raja Israel Utara dan Yehuda Selatan. Ya, Yehuda Selatan. Em, Oke, kita akan lihat beberapa raja ya, beberapa raja dari berdasarkan Matius pasal 1, ya, silsilah Mesias. Mengenai Daud, ya, Daud. Arti nama Daud adalah yang terkasih atau sahabat. Yang terkasih atau sahabat. Dia memerintah 40 tahun lamanya. Ya. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan dia? Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat, eh, sebenarnya kita sudah bahas mengenai Daud, tetapi ada hal yang em, Daud lakukan, itu dosanya yang dia lakukan. Daud mengambil Batsheba sebagai istrinya. Ya.
Tetapi apa yang terjadi? Itu Daud lakukan karena dosanya, ya, dosanya. Dia tidur dengan istri orang. Dia tidak bertobat, justru dia membuat suami perempuan itu, yaitu bernama Uria, Uria orang Het, mati dalam perang. Ini menjadi dosa bagi Daud. Ya. Makanya kalau kita lihat fase kedua dalam silsilah Yesus Kristus, itu dimulai dengan Daud mengambil istri, Daud jatuh dalam dosa. Ya, makanya dimulai dengan Daud jatuh dalam dosa, mengambil istri orang. Pada akhirnya periode kedua silsilah Yesus Kristus itu dimulai dengan Daud melakukan dosa, berakhir dengan apa? Berakhir dengan Yerusalem itu dihukum, orang Israel ditawan ke Babel, ditawan ke Babel. Ini. Setelah Daud mengambil istri Uria, Nabi Nathan bernubuat, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu. Tepat dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Nathan, pada akhirnya kerajaan di Yerusalem Selatan runtuh total dan garis keturunan raja terputus saat bangsa itu dibuang ke Babel. Nah, setelah Daud yang menjadi raja adalah Salomo. Arti nama Salomo adalah damai atau sejahtera. Sejahtera. Ini adalah raja ketiga di dalam kerajaan persatuan, perpecahan. Ya. Kalau kita lihat Saul, Daud, kemudian Salomo. Setelah Salomo pecah dua. Salomo memerintah 40 tahun lamanya. Dari tahun 970 sampai 930 sebelum Masehi. Dia raja yang baik, tetapi ketika masa tuanya dia mengambil banyak istri, ya, dan istri-istri ini membawa berhala-berhala masuk ke dalam Yehuda, pada akhirnya hati Salomo berpaling kepada allah-allah lain. Ya, ini yang terjadi. Di zamannya Salomo itu wilayah terluas, kekayaan terbanyak itu terjadi dalam sejarah Israel. Luar biasa. Makanya tentang Raja Salomo di dalam sejarah dunia itu mencatat dengan membanggakannya, ya, membanggakannya. Tidak ada lagi setelah Salomo. Lalu pembangunan bait suci itu terjadi di zamannya Salomo. Terjadi di zaman Salomo. Kalau kita lihat itu pembangunannya dimulai kapan? Itu 480 tahun setelah Exodus, setelah orang Israel keluar dari Mesir. Ya, itu dimulai di bulan Ziv, pemerintahan keempat, diselesaikan pada bulan Bul tahun ke-11 pemerintahannya. Ya, ini. Oke. Kemudian kita lihat um, ada apa namanya? Uh, Kalau kita lihat Raja Rehabeam, Rehabeam ini merupakan raja pertama Yehuda Selatan. Raja pertama setelah perpecahan. Rehabeam arti namanya seorang yang meninggikan rakyatnya. Seorang yang meninggikan rakyatnya. Tetapi dia adalah raja yang jahat. Kenapa? Karena dia membangun apa ya, berhala-berhala. Pada akhirnya banyak berhala masuk ke Yehuda Selatan. Ini memang perpecahan negara itu antara utara dan selatan itu hasil dosa Salomo. Tetapi yang menjadi penyebab langsung itu adalah Rehabeam. Ya, Rehabeam. Di zamannya dia, kalau kita lihat, ya, karena Rehabeam itu mengabaikan hukum Taurat, Allah mengutus Raja Sisak dari Mesir menyerang dia. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk merendahkan hatinya. Untuk merendahkan hatinya. Ketika dia rendah hati, makanya Allah uh, selamatkan dia dari bahaya. Ya, selamatkan dia dari bahaya. Setelah Rehabeam, Abia menjadi raja. Abia, arti Abia adalah Tuhan adalah Bapakku. Nama lainnya adalah Abiam, ya, Bapa lautan. Bapa lautan. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat Abia, seharusnya dia tidak menjadi raja, seharusnya. Ya, ada anak-anak yang lain sebelum dia. Dia bukan bukan apa ya? Hmm,
dia ada apa ya? Seharusnya itu ada anak yang lain yang bisa menjadi raja yang lebih layak daripada dia. Tetapi dia dipilih menjadi raja. Maka dia menjadi raja itu bukan karena kemampuannya, bukan karena dia itu memang berkualifikasi, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Cuma dia lupa Tuhan. Dia jahat, dia hidup jahat, gitu ya. Dia ikut Tuhan itu setengah-setengah, setengah-setengah. Makanya em, kita bisa lihat bagaimana Abia itu dia tetap menjalankan kehidupan yang jahat, jauh dari Tuhan. Anaknya bernama Asa. Asa itu arti namanya adalah penyembuh, ya, penyembuh atau penyembuhan. Asa dia adalah raja yang baik. Ya, dia raja yang baik. Dia memerintah cukup lama, 41 tahun lamanya. Dia menyingkirkan semua berhala-berhala dari Yehuda. Itu luar biasa. Dia menyingkirkan, bahkan apa? Dia pecat neneknya dari eh, dari posisi ratu sebagai ratu gitu ya. Dia pecat gara-gara apa? Gara-gara neneknya itu menyembah berhala. Jadi kita bisa lihat bagaimana Asa bersandar kepada Allah. Karena dia bersandar kepada Allah, dia menang atas Raja Zera dari Ethiopia. Dia melawan 1 juta orang. Bayangkan, 1 juta orang dia berperang dengan 300 kereta berkuda. Tetapi meskipun kemenangan yang seperti itu, ya kemenangan seperti itu, em, Asa, Asa dia lupa ketika Asa diserang oleh kerajaan utara, dia tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi dia minta bantuan Raja Aram. Ada seorang nabi yang diutus yang bernama Hanani. Dia menegur Raja Asa. Tetapi Raja Asa bukannya bertobat, dia masukkan Hanani dalam penjara. Akibatnya apa? Dia sakit kaki. Dia kakinya itu kena penyakit. Selama 2 tahun dia sakit sampai dia mati. Dari tahun pemerintahan ke-39 sampai pemerintahan ke-41, dia itu mengalami sakit kaki, tetapi selama 2 tahun dia tidak mencari Tuhan. Dia tidak hidup seperti arti namanya. Arti namanya apa? Penyembuh. Tapi dia tidak mencari penyembuhan dari Tuhan. Dia hanya mencari pertolongan tabib-tabib saja. Akhirnya dia mati. Dia mati. Nah, ini raja-raja, ya raja-raja yang kita lihat bagaimana mereka itu seharusnya hidup di hadapan Tuhan, tetapi mereka justru jatuh dosa. Ya. Kita sampai di sini dulu. Nanti dalam kesempatan selanjutnya kita akan lanjut lagi, ya. Um, Minggu depan itu kampus ada persiapan, ya ada persiapan untuk wisuda, ya untuk wisuda. Jadi kelas minggu depan itu tidak ada. Kita akan sambung lagi dalam 2 minggu ke depan, ya. Oke, okay? Ya baik. Karena teman-teman di kampus seperti akan ada ibadah, Ya, Pak. jadi kita selesai dulu, ya. Kita selesai dulu. Oke. Jika ada nanti pertanyaan nanti bisa diketikkan saja dalam grup, nanti kita akan bahas lagi ya. Karena mengingat teman-teman udah mau ikut ibadah. Ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di Bapa sorga, kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang ya, secukupnya, dan dan ampunilah ampunilah kami kami akan kesalahan kami, seperti kami seperti juga kami mengampuni juga orang mengampuni yang orang salah-salah bersalah kami. kepada kami. Dan Dan jangan membawa kami janganlah ke dalam membawa kami ke pencobaan, dalam pencobaan, tetapi tetapi lepaskanlah lepaskanlah kami kami daripada yang daripada yang jahat. jahat. Karena Karena Engkau yang Engkau yang mempunyai punya kerajaan, kerajaan dan dan kuasa, kuasa dan dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama. selama-lamanya. Amin. Amin. Baik, Baik, terima Pak. kasih Terima semuanya. kasih, Pak. Tuhan Shalom. berkati. Shalom. Terima kasih juga, Terima kasih, Pak. Pak Lim. Sampai ketemu.